Puluhan rumah warga di Kampung Cijambe, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, ambruk hingga rusak berat akibat rentetan pergerakan tanah yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Tak hanya rumah, sebuah pesantren juga ambruk. Dari data BPBD Kabupaten Sukabumi, 90 rumah alami kerusakan. 25 diantaranya ambruk hingga rusak berat, sedangkan 65 rumah lainnya rusak sedang. Warga mulai bergegas mengemas barang-barang yang masih diselamatkan. Sebanyak 355 jiwa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau tenda pengungsian. Hancur. Kosong ya? Iya kosong, udah pada pindah gitulah. Suaranya gimana? Suaranya ya getarannya begitu, kayak bom aja, gedung gitu. Takut nggak Pak dengan? Bukannya takut lagi Pak, takut. Makanya kesini tuh maksa-maksain aja pengen ngelihat gitu keadaannya gini-gininya gitu. Atau korban? Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada korban baik luka atau sudah mulai boleh dikatakan tidak ada satupun warga yang menghuni. Bencana tersebut dipicu akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun warga diminta tetap waspada karena potensi pergerakan tanah masih bisa terjadi, terutama saat intensitas hujan tinggi masih melanda wilayah Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bupati Pekalongan Fadia Arafik tiba di Gedung Merah Putih KPK. Kedatangannya ini usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Fadia dan sejumlah pihak yang diamankan tiba sekitar pukul 10:23 waktu Indonesia Barat. Namun mereka tidak diturunkan di depan gedung sehingga belum diketahui berapa jumlah orang yang terjaring OTT. Sebelumnya KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. OTT yang menjaring Bupati Pekalongan ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Dini hari tadi tim mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang. Kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab. Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan Amrina Rida dari Gedung KPK Jakarta. Ya, selamat siang Amrina, apa sudah ada pernyataan terbaru dari KPK terkait ditangkapnya Bupati Pekalongan ini? Ya, Zila dan juga pemirsa, sebenarnya kalau berkaitan dengan pernyataan terbaru dari KPK sendiri pada pagi hingga siang ini belum ada informasi terbaru dari jubir KPK. Namun baru saja kami melihat secara langsung bahwa nampaknya untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafik ini sudah selesai dilakukan, karena tadi kurang lebih adalah sekitar 20 menit yang lalu kami melihat bahwa Fadia Arafik sudah keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Namun yang menarik perhatian adalah tadi ketika Fadia Arafik selaku Bupati Pekalongan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, ia telah mengenakan rompi oranye khas milik KPK yang biasa dikenakan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan tadi Fadia Arafik pun juga langsung menuju ke mobil tahanan untuk informasinya untuk dibawa menuju ke rutan KPK. Dan dengan pantauan kami tadi, ini nampaknya memang untuk pemeriksaan terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafik sudah selesai, dan nampaknya memang untuk Fadia Arafik telah
ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun tentu saja konfirmasinya terkait dengan hal ini dan juga detailnya kami masih harus menantikan konfirmasi resmi langsung dari juru bicara KPK ataupun juga dari perwakilan KPK lainnya. Nah, kalau tadi Fandi Arafik sudah keluar, Zila, informasi yang kami dapatkan tadi kami juga sudah melihat ada beberapa orang yang sebelumnya telah dibawa oleh KPK, kurang lebih ada beberapa orang yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Jadi nampaknya memang untuk proses pemeriksaan terhadap 14 orang yang sebelumnya diamankan, baik itu Bupati Pekalongan Fandi Arafik ataupun juga pihak-pihak lainnya, ini sudah sudah akan selesai begitu untuk kemudian nanti dilakukan press conference. Yang kami nantikan sekarang adalah bagaimana status hukum dari pihak lain, salah satunya adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bernama Julian Akbar, yang mana hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi apakah nantinya juga akan mengenakan rompi oranye sama seperti Fandi Arafik ataupun juga tidak. Dan juga Zila, berkaitan dengan kasus ini dari pihak KPK menyebutkan bahwa kasus operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan adanya dugaan penyediaan tenaga outsourcing, yang mana dari pihak KPK menduga ada kesepakatan antara pihak-pihak lainnya untuk memilih perusahaan penyedia tenaga outsourcing tanpa prosedur yang seharusnya. Kita akan lihat nanti bagaimana status hukum yang jelas dari preskon KPK yang akan dilakukan siang ataupun juga sore hari ini. Setelah demikian kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kantor Bupati dan sejumlah dinas di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah disegel penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, aktivitas pegawai tetap berjalan normal di tengah proses pemeriksaan yang dikabarkan menyasar puluhan pejabat, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Penyegelan dilakukan di sejumlah ruangan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kertas segel berlogo KPK terpasang di pintu ruangan Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kantor dinas dan rumah dinas Bupati yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara, Kajen, Kabupaten Pekalongan tidak ada pegawai. Meski ruangan pimpinan disegel, kegiatan perkantoran tetap berlangsung. Pegawai tetap mengikuti apel pagi dan menjalankan tugas pelayanan publik seperti biasa. Dari informasi lainnya, pemirsa, jelang mudik Idul Fitri yang tidak lama lagi, jalur mudik di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat masih rusak parah. Kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang membuat lalu lintas jadi semrawut. Seperti inilah kondisi ruas jalur mudik di Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Arteri Kalimalang sisi selatan. Tepatnya di Simpang 4, Jalan Caman Raya, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara dari arah Jakarta dan Pondok Gede harus ekstra hati-hati dan butuh kesabaran lantaran kondisi jalan yang rusak cukup parah. Bahkan, kedalaman lubang di jalan yang rusak ini mencapai 10 hingga 15 cm, hingga sangat membahayakan bagi para pengendara yang melintas. Gimana rasanya ngelewatin jalanan begini? Gini Pak, perut ini rasa keluar semua isinya Pak kalau berat sini. Gampang merusak ini dong kendaraan ya? Iya. Tanggapannya gimana Bang lihat jalan itu Bang? Parah. Itu udah lama apa baru-baru aja Bang? Udah lama. Harapannya gimana Bang? Betulin aja. Dibetulin aja. Ini jalur utama Bang soalnya Bang ya? Iya. Kerusakan cukup parah ini sudah hampir 3 bulan lebih, namun tidak kunjung diperbaiki. Sementara, sepekan ke depan, ruas Jalan Arteri Kalimalang merupakan jalan utama bagi pemudik dari wilayah Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa lainnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Amankan arus mudik Lebaran, Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2026 mulai 13 hingga 26 Maret mendatang. Untuk membantu operasi, Polri juga mengerahkan atlet drone. Dalam Operasi Ketupat tahun ini, Polri mengoptimalkan penggunaan atlet drone. Teknologi drone akan digunakan untuk memantau titik rawan kepadatan di jalan tol, rest area, dan simpul lalu lintas yang sifatnya mobile.
Atletron difokuskan untuk pemantauan dan deteksi dini guna mendukung pengambilan keputusan saat arus mudik berlangsung. Seperti kontraflow, one way, atau alih arus. Operasi Ketupat 2026 digelar atas arahan Kapolri sebagai operasi kemanusiaan dengan tagline Mudik Aman, Warga Bahagia. Ribuan personel gabungan dari Polri, TNI, dan berbagai kementerian serta stakeholder akan diterjunkan. Operasi Ketupat 2026 atas arahan Bapak Kapolri. Operasi Ketupat itu bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, bukan hanya mengamankan arus mudik dan balik, tetapi operasi Ketupat itu adalah Polri hadir untuk menjaga momentum sosial dan momentum spiritual, memastikan bahwa rangkaian bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, hingga mudik dan balik itu harus aman. Oleh sebab itu Pak Kapolri memberi tagline Operasi Ketupat 2026 itu adalah mudik aman, keluarga bahagia. Karena Operasi Ketupat itu adalah operasi kemanusiaan. Jadi keselamatan itu yang paling utama. Atletron memang sudah kita lakukan uji coba, khusus dalam Operasi Ketupat ini nanti akan kita gunakan memantau daerah-daerah yang rawan-rawan kepadatan, rawan-rawan perlambatan, termasuk di simbol-simbol jalan tol, di rest area, di Gadok, mungkin di Malang Raya, di Bali. Ini di samping kita akan melihat traffic counting, baik itu di tol, di rest area, drone juga akan memantau pergeseran flow kendaraan. Jadi nanti ada himbauan dari Korlantas ganjil genap, nanti akan kita lakukan pengawasan melalui udara. Atletron presisi ini bisa melakukan pengawasan dan bisa melakukan penegakan hukum. Tetapi dalam Operasi Ketupat, karena ini operasi kemanusiaan, kita hanya memantau, mendeteksi, dan nanti juga bisa memberikan informasi real time tentang flow untuk bisa kita lakukan keputusan apakah itu kontraflow, apakah itu one way, apakah itu alih arus, termasuk penjagaan dan